Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam pembelajaran online. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab perjanjian Madinah. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian semua itu dapat mengetahui upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, sehingga kita semua dapat menghargai nilai-nilai positif dari upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, serta kita dapat menjalankan sikap cinta damai sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yaitu artinya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang telah menjadikan masyarakat Madinah yang berbeda keyakinan, berbeda sosial kemasyarakatan, berbeda suku dan kedaerahannya bersatu menjadi warga masyarakat Madinah yang sama-sama berdampingan dengan aman dan damai. Nah, di manakah kamu tinggal? Di lingkungan tempat tinggal kamu, adakah orang non-muslim? Bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap teman atau tetangga kita yang non-muslim? Ya, kita harus saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Sebagai seorang muslim, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling mengasihi, menyayangi, hidup rukun dan damai, serta saling membantu kepada siapa saja tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor berdasarkan tolong-menolong agar terciptanya lingkungan damai, aman, dan tentram. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjalin hubungan persaudaraan dengan seluruh penduduk Madinah lainnya, yaitu mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non-muslim. Rasulullah SAW sangat menghormati kebebasan beragama yang dianut golongan lain di Madinah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaumnya tentang sifat toleransi terhadap pemeluk agama lain. Nah, kemudian upaya perdamaian dengan kelompok non-muslim di Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW itu diantaranya dengan perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah disebut juga Piagam Madinah. Kemudian perjanjian Madinah ini terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qunaiqa, Bani Nadir, dan Bani Khuraizah dengan suatu ikatan perjanjian damai melalui Piagam Madinah. Nah, dengan ditetapkan Piagam Madinah ini, kaum non-muslim dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin di negeri Madinah. Piagam Madinah merupakan pembelajaran sikap toleransi bagi kaum muslimin. Kemudian adapun isi perjanjian Madinah, yaitu yang pertama, kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam dan harta mereka tetap aman. Kemudian kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban membela kota Madinah dan saling membantu untuk menghargai setiap musuh yang ingin menyerang Madinah. Kemudian kehidupan masyarakat Madinah
berlandaskan sikap saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Selanjutnya, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dan yang terakhir, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Selanjutnya yaitu hikmah dan pelajaran dari piagam yang Madinah. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang cinta damai dan sangat toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Kemudian, memberikan keteladanan dan kebijaksanaan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda agar bersatu dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Kemudian yang nomor 3, Muslim maupun non-Muslim harus saling menolong dan saling menyayangi. Dan yang terakhir yaitu umat Islam adalah umat yang dapat berdampingan dengan pemeluk agama lain. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Solik. Apabila ada salah katanya, Bu Solik mohon maaf. Dan apabila masih ada yang belum paham, silahkan kalian WA ke Bu Solik. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu. Bu Solik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.